kudu sholat, kudu puasa Ramadan. Terus bagaimana kalau laki-laki itu bocor, dia sengaja dia membatalkan, tetap wajib mengkodok, tetap wajib dikodok. Terus bagaimana lamun teu dikodok, lamun teu bayar fidyah? Kan Allah sudah menciptakan dua tempat antara surga dengan neraka. Sok arek ka mana sok mangga. Allah sudah ngasih tahu ini yang harus dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Kamu harus melakukan ini, yang ini tidak boleh. Kan sudah semuanya. Kata Allah, kamu harus sholat, ya kan? Ilmunya disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kita itu diwajibkan sholat, kita itu diwajibkan puasa, ya kan? Nah, kita juga boleh menambah amalan-amalan yang ghair mahdhohnya, seperti dzikir, tadarus dan lain sebagainya, ya kan? Kemudian yang dilarang itu adalah tidak boleh gibah, tidak boleh fitnah, tidak boleh mencuri, tidak boleh adu domba, tidak boleh menipu, tidak boleh menyakiti, tidak boleh dolim dan lain sebagainya. Tidak boleh bersekutu dengan iblis, tidak boleh menyakiti orang, menyantet, memelet dan lain sebagainya, itu tidak boleh, ya kan? Tidak boleh riba, tidak boleh. Ini kan yang tidak boleh kan udah jelas, kita kan udah tahu ini yang tidak boleh, ini yang boleh, ya kan? Tetapi kan pada prakteknya orang tetap saja kadang-kadang sudah tahu bahwa hal ini tidak boleh, tetap dilakukan. Nah, itu mah masing-masing. Itu mah masing-masing. Kenapa? Karena Allah pun sudah menyediakan tempat. Terserah kita mau kemana. Rizki sudah ditentukan, Bun, oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perjalanan kehidupan kita nanti di akhirat itu akan seperti apa? Kita yang menentukan. Urang rek ka mana arahna? Bisa enggak kita memerangi hawa nafsu? Bisa enggak kita memerangi godaan syaitonir rajim? Kalau kita mau taat kepada Allah, berbakti kepada Allah, ibadah kepada Allah, insya Allah kita selamat. Adapun ibadah-ibadah kita diterima atau tidak itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Nu penting urang manggeus bae urang ibadah saya ayana samampuh ilmu urang. Kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah larang. Udah kayak gitu disebut dengan takwa. Takwa itu adalah menjalankan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Disebut dengan takwa. Saya jelaskan dulu pelan-pelan biar paham ya. Saya mau apa yang saya jelaskan ini mengerti semuanya. Jangan Islam KTP. Mengerti semuanya. Dengerin pelan-pelan. Misalkannya Bunda bocor puasa setahun yang lalu 10 hari, contoh 10 hari, terus kan udah berlalu 1 tahun yang lalu, sekarang baru selesai dikodoknya. Ingat, bukan tahun kemarin tapi setahun yang lalu, ya. Simak baik-baik, kudu sampai ngerti. Ini teh ilmu mahal, ilmu teh mahal. Nah, kupingkeun. Bunda misalkannya bocor setahun yang lalu 10 hari ketinggalan setahun yang lalu, ya kan? 10 hari. Sekarang baru selesai di kodonya. Berarti kodonya kan 10 hari. Berapa fidyah yang harus dikeluarkan? Jawab supaya ngerti semuanya. Berapa fidyah yang harus dikeluarkan ketika ketinggalannya satu tahun yang lalu? Bocor puasanya 10 hari. Oi, saya nanya, berapa fidyah yang harus dikeluarkan? Berapa fidyah yang harus dikeluarkan? Bocornya 10 hari. Setahun yang lalu ketinggalannya berapa? Maka puasanya dibayar udah 10 hari, maka dikarenakan ketinggalannya setahun yang lalu, berarti digantinya 10 liter. 10 liter kan setahun yang lalu. Ulang lagi. Kalau bocor puasanya setahun yang lalu 10 hari, sekarang kan sudah lunas puasanya, berarti tinggal mengeluarkan fidyahnya berapa? 10 hari bocornya, berarti 10 liter atau 10 mud. Pinter. Nah, anu can pinter tah eta tah jawabannya. Sekarang
Sekarang, kalau yang 10 hari itu ketinggalannya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, berapa yang harus dikeluarkan? Fidyahnya, tapi puasanya udah dikodo ya, udah dikodo. Berapa? Berarti fidyahnya dikeluarkan 20 liter. Bagaimana kalau ketinggalannya 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Bagaimana kalau ketinggalannya 3 tahun yang lalu? Jadi berapa? 3 tahun yang lalu. Bocornya 10 hari. Jadi berapa? 30 liter. Pintar. Sekarang bagaimana yang bocor puasanya itu waktu masih anak ABG? Usianya sekarang ketinggalannya sudah 20 tahun yang lalu. Waktu masih gadis 20 tahun yang lalu. Bocor puasa 10 hari. Tidak dikodo. Dikodo baru sekarang. Berapa fidyah yang harus dikeluarkan? Bocornya 10 hari. Tetapi itu sudah 20 tahun yang lalu. Berapa liter yang harus dikeluarkan fidyahnya? Berarti 10 dikali 20. Jadi berapa liter? Jadi berapa liter? Jadi berapa liter? Jadi berapa liter? 200 liter. Hitung sekarang matematika. 200 liter dikali umpama beras 15.000 yang paling bagus. Berapa? Berapa? 200 liter dikali 15.000 beras yang paling bagus. Berapa? Bunda Fimbi ngambil kalkulator, bun. Kalau dinomilkan uang berapa? 3 juta. Benernya 3 juta. Itu 3 juta, Bun. Baru 1 Ramadan. Itu baru 1 Ramadan yang ketinggalan 20 tahun yang lalu. Bagaimana dengan Ramadan yang ketinggalan 19 tahun yang lalu, 18 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu. Itu semuanya harus dibayar. Tuh, bahayanya ketika kita tidak langsung mengkodo puasa Ramadan, itu Bunda bisa jebol kantong. Ada, saya mau ngasih kisah. Dikiranya kali ringan kali ya. Buset deh Bun, tidak ringan. Ada seseorang, dia kerja di luar negeri, petang-tang peteng-teng. Sok dia itu kayak gue mampu karena gue udah kerja. Jika laki-laki bayar fidyah sarwa bae Yuli, karena hukum itu tidak terfokus sama perempuan. Hukum itu semua manusia. Selama laki-laki ini manusia bentuknya, maka tetap hukumnya sama. Wajib dia sholat, wajib dia puasa Ramadan. Ketika dia tidak melakukan puasa Ramadan, maka dia wajib mengkodo dan wajib mengeluarkan fidyah kalau ketinggalannya sudah bertahun-tahun lama yang lalu. Kemudian kalau dimisalkannya dia tidak sholat, masih tetap dia harus wajib mengkodo sholat. Bagaimana kalau misalkan tidak mengkodo? Bagaimana kalau misalkannya tidak dia bayar fidyah? Ya urusannya dengan Allah, yang penting saya menyampaikan hukum. Mau dijalankan atau tidak, itu bukan urusan saya. Karena ibadah itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bunda melakukan kodo Ramadan, puasa Bunda punya bocor, punya hutang kepada Allah, Bunda bayar. Itu kan pahalanya buat Bunda sendiri. Bunda misalkan enak udah beres, dibagikan ini beras kepada fakir miskin. Itu kan pahala buat sendiri, menebus kesalahan sendiri, ya kan? Yang penting saya sudah menyampaikan hukum. Bahwa seperti itulah, nih, dengerin dulu Bun. Nih dengerin dulu. Amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan seperti sholat-sholat sunnah, misalkannya mau puasa-puasa sunnah dan lain sebagainya, tetek bengek, itu mah nomor 7, Bu, nomor 7. Nomor 7. Amalan-amalan sunnah. Yang paling penting itu amalan yang fardu, yang wajib. Laki-laki kalau puasa Ramadan, laki-laki bayar fidyah boleh dicicil, boleh. Laki-laki kalau puasa Ramadan waktu kerja nggak kuat Umi, kerja berat, nggak kuat lamun kuniat. Semakin kuat niat, sekeras batu karang yang ada di lautan, meskipun itu badai menghantam, tetap kuat.
Iman anu bicara lain beuteung anu bicara. Seseorang tidak akan mungkin sampai innalillahi wa inna ilaihi rajiun karena puasa. Eueuh caritana. Eueuh jelema paeh ku puasa. Eueuh eta mah dasar baya beuki nyatu, beuki dahar, lung puasa. Gerebes. Mau dia kuli bangunan kek, mau dia kuli manggul kek dan sebagainya, kalau imannya kuat tetap puasa, Bun. Tetapi Bun, bagi orang yang tipis imannya, dia memang tidak taat kepada Allah, jangankan dengan alasan kerja, tidak kerja dia tetap puasa, teboga ka izin ka saha atuh ka Allah anu mere nyawa yang memberikan kehidupan. Atau itu mah kumaha didinya baik ya kan? Karena ibadah itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Ibadah itu urusan kita pribadi antara kita sebagai yang diciptakan, urusan kita sebagai makhluk dengan Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Gitu Bun, nih saya mau cerita nih. Dengerin dulu ya. Ngerin dulu. Ada seseorang yang kerja Bun di luar negeri. Dia usianya sudah 45 tahun. Dari semenjak akil balik Bun, dia kalau bocor puasa katanya tidak pernah dikodok. Kata saya berapa itu kalau setiap bulannya kalau bocornya? Ya kurang lebih 15 hari. Ih banyak amat kata saya 15 hari. Kan men itu kan biasanya seminggu ya kan? Enggak, soalnya Umi kadang-kadang saya juga nggak mau puasa. Nah, terus begini. Umi saya mau bayar fidyahnya tolong hitungkan. Saya dari awal udah ngomong, Bun, fokus dulu, kodo dulu. Enggak, saya mau bayar fidyah dulu. Oke. Minta tolong ke saya dihitungkan. Mulai mennya usia 13 tahun sampai dia usia sekarang 45 tahun. Setiap tahunnya di bulan Ramadan bocornya 15 hari. Berapa Bun yang dikeluarkan itu? Hampir 200 jutaan. Ngejeblak kan? Ngejeblak, dibelikan berasna. Berapa ribu liter yang harus dikeluarkan? Karena utangnya loba teuing. Iya, kemana itu si beras dibagikan ke fakir miskin? Kemana? Diharam ku aing. Lain, ke fakir miskin ada yang mustahiknya. Dan harus diomongkan. Sesudah saya jelaskan nih Bun, dari usia Bunda segini, bocornya segini, bayar fidyahnya segini, total jebret. Nih, tembut teciak, ngan sohorna doang, ibadah tuh bisa pakai sombong. Tuh bisa pakai sombong beneran, tuh bisa petang tanpa teteng, tuh bisa. Kayak kita mau mengamalkan ilmu, kita misalkan mendapatkan ilmu amalan dari guru, entah itu aurad atau wiridan, kita ada rasa sedikit saja orang rada sombong saeutik. Aku mah punya wiridan, aku mau wiridan di malam, dijamin maneh ngantuk sare. Itu bisa. Kita itu nggak bisa ada rasa sombong sedikit pun, itu nggak bisa Bun. Kayak misalkan kayak gini, kita bocor puasa, tetap minta tolong sama Allah. Ya Allah berikan kekuatan, hamba mau bayar hutang puasa. Gitu, jangan gini, Allah puasa segitu itu udah gampang. Itu mau lunas itu. Kenapa? Diawali dengan kesombongan. Ibadah ke Allah nanti bisa sombong. Ini yang punya bocor kode puasa Ramadan di sini apakah nggak banyak? Banyak. Atunya pantesan aja hutang nadi dia hirup di alam dunia dililit hutang menit beres-beres gali lobang tutup lobang beres nu ieu ngah hutang nu ieu beres nu ieu ngahutang nu ieu beres masih aya hutang nu ieu aya sakali nanti boga hutang boga duit aya bae nu kudu dikaluarkeun nu ieu cenah kecelakaan teh atau gering teh atau dinjem teh dan lain sebagainya. Eueuh sama sekali teh duit teh nyen teh eueuh si horeng mah boga hutang ka Allah teu lunas-lunas makana Allah dibiarkeun pusing urusan hutang-hutang di alam dunia. Cek and recheck. Lamun saya salah, tarohanana beheung, embe, ulah beungaing, dan hiji beung urang, ya kan? Kupingkeun. Orang-orang yang saat ini terlilit hutang dan pusing 7 turunan lalieur hulu atau lalieur huntu, semuanya dikarenakan salah satu asbabnya hutangmu kepada Allah belum diselesaikan sehingga Allah enggan menolongmu untuk melunasi. Padahal Allah teh maha kaya. Padahal Allah teh uduni astajib lakum, kata Allah menta kain. Kayak kuing dikabulkeun, menta non bae, menta kuing dikabulkeun. Kunaon Bunda pas menta teh dikabulkeun? Bisa jadi karena dirimu punya hutang kepada Allah can dilunasan. Gitu. Teu yang memberi nyarekanan ieu. Teu naon yang mah aing mah solan hewa.
Nying aku Islam tapi telo ngalakukeun kewajiban. Bukan berarti saya so suci, tidak bun, tidak. Maksudnya kan kita ini sebagai sesama muslim harus saling mengingatkan. Berarti aing boga ilmu nak takwa yang di-share gratis. Aing belajar ilmu bae ieu lalieur masih asa pecah bae sirah. Menang ilmu ieu bun eta lieur ge teu saminggu teu eureun-eureun lieur. Kumaha aing teu ngarti-ngarti ieu? Teu ngarti aing tuah. Tapi kok Allah dijadikan kudu ngarti dia, ya ku yang dibagikeun tah gratis. Teu kudu maneh mondok kudu dicocong tumbila, teu kudu. Tah ku yang dibere gratis. Ieu teh ilmu penting. Jang naon bun aku kudu ngamalkeun. Aku ingin supaya terbang, punya sayap. Ku terbang ke langit. Aku ingin menjadi orang kaya. Aku mau ngewirid ini biar ini. Aku mau ngewirid ini biar ini. Semuanya zong. Kalau kewajiban kita tinggalkan. Amalan-amalan apa yang tidak ada? Di Islam itu komplit. Hayang naon? Hayang sugih aya. Hayang naon deui? Hayang naon? Hayang naon? Hayang cukup aya. Hayang boga salaki aya. Hayang boga anak aya. Hayang naon? Hayang naon? Hayang wibawa aya. Hayang buka aura aya. Hayang naon? Hayang deui? Hayang huntu kuat aya. Hayang naon? Hayang boga imah aya. Hayang naon deura aya kabeh di dieu aya, kabeh aya. Tapi lamun kewajiban urang ditinggalkeun eta sarojeng be bohong. Eta mah amalan-amalan sunnah bun. Eta mah amalan-amalan yang sunnah nu eta mah jeung ye kupingkeun nya, kupingkeun. Kupingkeun ye bun ye, kupingkeun. Kupingkeun eta dengekeun, dengarkan. Ih, aing dia mah. Dengerin dulu. Ketika kita rajin melakukan sholat 5 waktu, kita pun sholat puasa Ramadan itu tidak pernah bolong. Kemudian, misalkan kita hidupnya masih tetap aja kekurangan atau misalkan hidupnya kok kita masih tetap aja gitu kekurangan miskin baiklah gitu tuhnya. Bun, itu mah gak ada sangkut pautan bun. Lamun hayang sugih, loba dunya eta ayana di amalan sunnah. Aya tirakatna. Tapi kumaha masalahna ieu dia ngajalanan tirakat nu sunnah, lamun anu wajibna ditinggalkeun sarojeng jelema make tiung dia make baju tapi teu make calana. Jadi kudu kumaha nu farduna heula dirapihat geus aing mah. Wadi aing mah teu ngabas masalah nu sunnah. Saya mah kuari mengingatkan masalah yang fardu. Jangan punya hutang kepada Allah. Jangankan hutang kita kepada Allah, hutang kita sesama manusia aja bun, itu tidak lunas ketika kita innalillahi, enggak lunas. Ketika kita punya hutang kepada hakul adami, ketika kita punya hutang kepada habu minana sampai mati pun tetap harus dibayar. Apalagi hutang kita kepada Allah, coba pikiran kadinya. Segera pikiran kadinya pikiran. Hutang nih, dengerin dulu. Seseorang yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tetapi dia punya hutang 1000 perak. 1000 perak. Apa arti uang 1000 perak ya bunda ya? 1000 perak. Itu bun tau tidak bun? Ruhnya tergantung antara langit dan bumi. Itu kalau kita punya hutang kepada hakul adami. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu di zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika ada seseorang yang meninggal dunia, yang pertama kali yang ditanya oleh kanjeng Nabi apa? Apakah orang itu punya hutang? Ketika ada salah satu orang menjawab, punya ya Rasulullah, kanjeng Nabi balik lagi, ente jadi nyolatkeun, ente jadi. Sehingga para sahabat tuh bertanya, ya Rasulullah kenapa jadi balik lagi? Beresin dulu hutangnya. Tuh. Hah? Gimana enggak ada kemampuan membayarnya? Makanya hidup dalam dunia ibadah ke Allah. Dasar geus hidup dalam dunia miskin, ibadah tuh. Kumaha tuh hidup dalam dunia? Dasar geus susah hirup di alam dunia, hirup miskin, imah teu boga duit, teu boga penghasilan, teu boga ibadah gendong terus hayang naon hirup di alam dunia? Hayang naon di alam dunia? Hayang naon woi? Woi. Dasar hirup di alam dunia geus miskin, endung ibadah, terus hayang naon? Jangan sampai kita hidup di alam dunia kita ini menderita terus urang di akhirat menderita terus iraha bahagiana urang, boy. Iraha
Dalatnya dikit emang teh mah aing mah kuari mah mengingatkan salat fardu 5 waktu dohor asar maghrib isya subuh nu katinggalan digodok. Aing teh nitahan sunah nu wajib. Itu memang rada marah jing saeutik. Ngomong aja nah, aku bagaimana hidup di alam dunia ini? Aku kan miskin tidak punya, bagaimana aku mengeluarkan videonya? Atau kunaon gitu dia puasa teh dikodok kerbocor dia mah hayang lalebok bae ieu. Hidup di alam dunia dia dahar be. Atau puasa ge? Enggak, ini saya ngomong apa adanya. Ini ngomong apa adanya. Jangan sampai kita hidup di alam dunia kita sudah miskin. Duit teu boga, harta teu boga, ibadah endung, terus hayangna naon coba, hayangna badog, dahar, nyatu bae, jeung sare bae, bukan tujuan orang hidup di alam dunia dahar jeung sare bukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ceuk Allah ge. Nah, gua dicari kanan, kodoan salat kuari. Kodoan puasa Ramadan isukan. Kodo Ramadan itu bebas kapanpun. Kodoan moal paeh moal. Ini urusannya bukan dengan hakul adami. Ini urusannya dengan Allah. Hei, dia tuh sieun kana neraka. Panas sih magidak. Najan aing can asukeun ka neraka ge cenah ge panas. Aing mah yakin percaya bae. Bun, ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, Nabi Adam itu kan tidak memakai baju. Kemudian Nabi Adam kan pakai penutup ini dari dedaunan. Dia kan lapar pengen makan, Bun. Kemudian kan ada binatang-binatang ya kan. Kemudian mengambil salah satu binatang untuk dimakan. Nabi Adam itu bingung. Ini bagaimana cara memasaknya, kan gak mungkin langsung ditelan mentah-mentah, ya kan? Kemudian melalui malaikat Jibril dikasih tahu, dimasak dulu, jangan dulu dilebok. Nah, saya nih ngomong bahasa Sunda rada kasar karena saya di Turki. Kemudian apa? Kata Nabi Adam, coba minta api untuk masak ini, Bun. Tahu tidak, Bun? Diambilkan api di neraka seuprit, kecil, sebiji jarah, kecil. Segede naonnya? Bukan segede siki cabe. Siki cabe mah gede teuing, Bun, kecil. Pas diturunkan, Bun, meledak, kebakaran semua. Alam dunia kebakaran, nyokot api neraka sebiji kuprit, kebakaran beak ludes, diambil lagi oleh malaikat Jibril. Aduh, tuh endah ieu mah mantap kauruan alam dunia. Saeutik hei. Terus sudah gitu apa, Bun? Singkat cerita, diambil lagi lebih kecil dari kecil sebiji jaroh anu ditiup, ngebul. Debu segede debu, dan itu dicuci dulu di tengah lautan 1 minggu. Baru dikasih ke Nabi Adam. Nih api untuk masak. Eta geh, Bun, lamun orang di alam dunia kahuruan bea kabeh. Itu udah dicuci dulu, Bun. Api yang ada di dunia ini itu udah dicuci, Bun, 7 hari 7 malam di tengah lautan. Udah dicuci dulu supaya tidak ngebeledu kahuruan. Betapa dahsyatna eta api neraka, Bun. Sanggup tak, Bunda? Aing masieun sanajan ngarasai dosa loba dosa ge nya. Asana ya Allah, lamun masukkan neraka kumaha izin jasa. Ya orang gede, Bunda, yang tidak sholat. Yang tidak sholat itu nanti akan dimakan oleh ular yang bernama Sujaul Akro. Ada urai. Tahu ular? Gede urainya. Ada sihungnya. Itu orang yang tidak sholat ditelan ku urai Sujail Akro. Telan. Muntahkan lagi. Nanti ditakutin lagi, ditelan lagi. Astagfirullah. Iya tuh, matanya merah, cek saha, cek guru urang. Emang Umi pernah ngelihat ular Sujul Akro? Dengan keimanan saya percaya, meskipun saya belum pernah melihat, karena saya encan aeh. Meskipun saya belum pernah menyaksikan neraka itu seperti apa, tapi saya meyakini dengan keimanan saya. Aing mah percaya baik. Ada surga dan ada neraka, saya pun percaya. Meskipun saya belum tahu surga dan sodongan naon, neraka dongan, tapi saya yakin dengan naon, dengan keimanan.
Panjangnya berapa tumu? Panjangnya geus henteu ka ukir. Itu sok gerak mumpung masih hidup di dalam dunianya bundanya. Woi, mau mulutnya ditutup. Hap. Bun. Kenapa bunda jadi malah lohok? Napas pakai lubang hidung. Bunda yang gini. Kenapa jadi bunda mangap? Bangkep. Senyum yang manis. Senyum dulu. Kenapa dirimu malah lohok? Napas pakai lubang hidung sayang. Hidung. Bukan gini. Bau. Nah, pakai hidung. Dapat dipantau kok yang malah lohok kabeh kieu ya? Ngapain dia bau ka dieu? Senyum. Nah, gitu. Sieun Umi. Makana amun sieun urang lakukeun kewajiban urang. Geus segera salat 5 waktu salat jalankeun. Umi, urang mah nya salat ieu diterima henteu? Eta mah urusan Allah lain urusan orang, nu penting urang mah salat beh. Gitu. Denya. Ulah melohok bae bun, ai bunda mah. Bau ka dia bunda ai. Dia mah dak napas pakai liang di. Napas jangan pakai mulut, pakai lubang hidung. Entar. Allahu akbar kabiro. Disebabkan bunda ini malolohok kabeh, deuleu target aing eueuh tercapai teh hiji acan. Tapi kalau ada Bang Dedi mah nuhun lah, dirimu mah ya baik. Di antara semua yang hadir di sini cuma Mbak Dido, gerak urang. Nuhun, saya doakan supaya Bang Dedi ieu dikuatkeun iman Islamna titik segede jebuk. Amin. Kok titikan nya titik segede jebuk. Nah, sekarang Bun. Kita lanjutkan. Bunda yang punya, Bun, saya tidak nakutin Bun. Saya tidak nakut-nakutin. Saya tidak nakut-nakutin. Saya hanya menjelaskan hukum yang ada. Kita itu diwajibkan di alam dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Salah satu ibadahnya itu sholat 5 waktu. Dan ini tidak bisa ditinggalkan. Kalau misalkan kita hilap, karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita, karena misalkan orang tua tidak pernah mendidik kita, bahwa sholat itu hukumnya fardu. Dari waktu kecil kita tidak pernah dididik untuk sholat sama orang tua kita. Kan kuari geus nyaho ilmuna. Di kodoan kuari. Tidak ada kata terlambat. Selagi memang Allah masih mengizinkan kita hidup di alam dunia dan Allah menakdirkan yang hadir di sini hadir menyaksikan dan mendengarkan apa yang saya sampaikan, itu pun atas izin Allah. Siapa tahu apa yang saya sampaikan saat ini adalah sebagai tanda kasih sayang Allah untukmu. Sehingga anu tadi nanti dek sholat jadi sholat. Yang tadi tidak pernah kepikir masalah kodo jadi di kodoan. Sholat masing-masing Bun. Bunda sholat eta mah ibadahna atau ibadah bunda pahalana jeung bunda. Bunda teh sholat juga tuh dosa jeung bunda. Saya mah teu kebawa-bawa. Yang penting saya sudah menyampaikan betapa fardunya melakukan sholat dan betapa fardunya melakukan puasa kodo Ramadan. Kalau dimisalkannya yang bocor kodo Ramadan dari semenjak akil balik sampai sekarang tinggal dihitung aja babari. Umi kalau men sholat di kodok enggak? Kalau misalkannya wanita menstruasi di bulan Ramadan, apakah sholatnya di kodok? Karena selama men itu tidak melakukan sholat kan? Kalau ketika men, sholat tidak di kodok. Tetapi kalau misalkan yang kita tidak puasa di bulan Ramadan karena men, yang selama men ini tetap wajib di kodok. Coba, apa yang saya sampaikan ini saya berulang-ulang ngejelaskeun karena ilmu penting. Ilmu penting Bun. Ilmu yang saya sampaikan ini dibawa ke paeh Bun, dibawa ke ditu akhirat kabawa Bun, kabawa. Ini disebut dengan ilmu manfaat. Meskipun di sini mungkin banyak juga yang paham, tapi ada beberapa yang tidak paham. Mudah-mudahan yang belum paham diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ini ilmu penting. Terus kumaha Umi, urang geus puasa diterima tantenya, itu bukan urusan urang. Itu mah urusan Allah. Umi boleh Umi lebih utama puasa Syawal 6 hari atau bayar hutang kodo Ramadan? Atuh kodo Ramadan hukumnya wajib. Ari puasa sunnah mah arana ge sunnah. Bedanya antara hukum wajib dengan sunnah. Kalau sunnah itu dilakukan kita mendapatkan pahala, tidak dilakukan kita tidak berdosa. Beda dengan yang wajib. Yang wajib itu kalau kita dilakukan maka kita mendapatkan pahala. Kalau tidak dilakukan kita berdosa. Begitu Bun. Sholat 5 waktu Bun. Karena itu kan kewajiban kita Bun.
Karena yang pertama kali dihisab di akhirat nanti itu adalah tentang sholat. Bun, tap-tap layar bun, ayo verifikasi woi. Ada verifikasi woi. Ada verifikasi. 40 tahun yang lalu, ngitungnya bukan 40 tahun, misalkan umur sekarang 40 tahun. Ngitungnya itu mulai dari akil balik. Akil balik. Kalau sekarang 40 tahun. Pertama kali misalkannya umur 12 tahun. Berarti yang 40 dikurangi 12 tahun. Berarti 28 tahun yang lalu. Sekarang 60 tahun. Ya, waktu berapa tahun? Tinggal dihitung gitu aja, gampang kok. Tidak ada yang sulit, percaya deh. Tidak ada yang sulit, gampang. Sediakan pulpen, sediakan buku. Sekarang umur berapa tahun? Pertama kali head itu umur berapa tahun? Dikurangi aja. Sekarang umur misalkan 40 tahun. Pertama kali head 12 tahun umpama. Berarti dikurangi 12 tahun. Karena yang terkena hukum wajib itu ketika kita sudah akil balik. Ari masih bayi, mah tuh nggak usah sholat juga nggak apa-apa. Sebelum akil balik anak-anak 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu kan belum diwajibkan sholat. Tetapi mendidik anak pun harus dari sejak dini. Anak usia 5 tahun, 6 tahun harus mulai dididik supaya menjadi kebiasaan. Meskipun belum wajib. Bagaimana kalau anak kecil kemudian dia berpuasa khatam, ya kan? Tapi dia belum akil balik, itu pahalanya buat kedua orang tuanya. Saya dulu khatam puasa itu sebelum saya akil balik, bun. Saya dari SD kelas 4, puasa Ramadan itu selalu khatam. Belum menstruasi. Itu pahalanya buat siapa? Buat kedua orang tua. Yang anak kecil. Saya dulu itu nggak pernah mengalami yang namanya dididik sama, saya kebetulan kan tinggal sama nenek. Ya kan? Ada kakek juga, kakek rada-rada keras ngedidiknya untuk urusan agama, ya kan? Itu saya kecil, bun, itu udah mulai puasanya itu di pertama kali puasa itu nggak ada duhur-duhuran, nggak ada. Kan zaman sekarang ya puasa duhur dulu, ya kan? Sampai duhur dulu, sampai jam 1 dulu, sampai jam dulu, gitu kan ya? Saya nggak, langsung harus sampai maghrib, dan itu sampai nyangsang orang. Nih saya, itu sampai ngeleh-leh, bun, itu sampai nyangsang. Tahu tidak zaman dulu itu suka ada amben? Amben itu loh, amben itu adalah kayak tempat duduk, tempat kita nongkrong yang dari bambu, namanya amben. Zaman dulu kala tuh orang nenek saya itu kan ada ambennya, itu sampai nyangsang di amben, bun, sampai udah nggak bisa berdaya. Itu tetap, bun, kakek saya itu, bun, tetap nggak boleh buka puasa. Kakek saya itu rada-rada kejam ngedidik, bun, tapi tetap saya masih hidup sampai sekarang. Beda dengan nenek. Kalau nenek mah enggak. Kalau nenek mah kalau nggak kuat kayu makan aja kayak gitu, bun. Kalau nenek mah, kalau kakek mah enggak. Nih ya, karena beda kali ya, beda cara didikan kakek dengan didikan nenek itu beda memang. Ya beda kan? Itu saya, bun, sampai nyangsang, bun. Tahu nyangsang? Itu kayaknya kalau lalat aja, bun, nempel di mata, itu mata udah nggak sanggup ngicepkeun ku leuleus-leuleus lah yang minum hayang dahar. Karena masih kecil. Gitu. Tapi tetap lunas. Akhirnya apa, bun? Jadi kebiasaan. Jadinya kebiasaan udah nggak aneh. Karena didiknya seperti itu. Apakah saya benci sama kakek saya? Enggak lah. Enggak benci, bun. Enggak. Saya sebelum sekolah juga saya diajarin sama kakek. Jadi belajar nulis, belajar baca. Jadi waktu saya sekolah, masuk sekolah, itu udah pinter baca, udah pinter nulis, udah pinter ngitung. Makanya saya sekolah SD itu nggak dimasukin sama orang tua, masuk sendiri. Dan cuma 3 bulan. Karena ngikut-ngikut tadinya. Tahu-tahu langsung juara 1. Udah, sampai lulus. Alhamdulillah juara 1. Itu ceritanya. Itu didikan kakek. Kakek rada-rada galak, tapi kakek itu sayang. Iya, sayang. Tapi udah almarhum sekarang. Itu, bun. Akhirnya, dah. Yang penting saya hanya mengingatkan, bun, tidak ada kata terlambat, bunda. Yang gini, Umi, saya udah tua, Mi. Saya udah 60 tahun. Justru bunda karena udah tua. Ayo cepet-cepet dikodok. Bisik tak buru inalilahi. Bu Umi kejam amat. Ari rek kumaha deui kulo nafsin da ikutul maut ya jelema anu bisa panjang umur ratusan tahun teh jarang, kuari mah jarang. Usia 90-an aja 90-an udah nikmat-nikmatnya kan banyak dikurangin. Ada yang pikirannya hilang, jadi pikun. Ada yang matanya kurang melihat, ada pendengarannya mulai kurang mendengar, ya kan? Ya kan?
Kakek saya tiap Jumat juga saya ziarahin lah Bun, kan kita ziarah bersama di sini ya kan. Setiap tahun, setiap minggu juga diziarahin. Semua kakek, orang-orang yang saya sayangin. Nah, itu nih dengerin juga Bun ya. Sesuatu yang tidak akan pernah hilang itu adalah kasih sayang. Hebat ya? Kasih sayang itu kekuatannya dahsyat ya. Dahsyat Bun. Ketika kita pernah merasakan kasih sayang seseorang, meskipun itu orang itu sudah innalillahi tetap wae aya di dia. Gitunya. Meskipun tidak ketemu, misalkan tidak ziarah ke makomnya, tetap aja diziarahin lewat batin. Ya kan? Diziarahin. Terus kasih ziarah terus ya kan? Begitu hebatnya kasih sayang itu. Tembus. Menembus ruang dan waktu. Kasih sayang. Tapi sayangnya di zaman sekarang, untuk mendapatkan kasih sayang yang tulus itu susah. Semuanya penuh dengan kebohongan. Kamuflase. Semuanya penuh dengan tipu-tipu. Zaman sekarang jarang mendapatkan kasih sayang yang tulus. Jarang. Oh, dengerin dulu. Ketika kita berhubungan badan di siang hari, di bulan Ramadan, siang hari ya, bukan malam hari mah boleh. Siang hari berhubungan badan karena pengantin baru tidak kuat, maka apa yang harus dilakukan? Itu adalah perbuatan dosa besar dan harus melakukan kafarat. Kafaratnya apa? Ada 3. Tinggal pilih salah satu. 1, memerdekakan budak. Tetapi kan di Indonesia tidak perbudakan Bun. Dulu di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan ada perbudakan kan ya. Manusia dibeli, terus diambil tenaganya, budak disebutnya. Zaman dulu. Kan sekarang udah nggak ada, ya kan? Jadi yang ini hilang. Sisa 2. 1, bisa dibayar dengan berpuasa berturut-turut selama 2 bulan lamanya. Kafarat. Hubungan badannya cuma sekali. Di siang hari di bulan Ramadan. Tetapi hukumnya luar biasa hukumannya. 1, harus melakukan puasa berturut-turut 2 bulan lamanya. Ingat, berturut-turut, bukan diselang-seling. Yang kedua, kalau tak mampu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan lamanya, maka yang nomor 1-nya memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. 2 bulan setiap hari, Bun. Yang namanya berturut-turut berarti setiap hari bunate cerdas tante si aing lir amat kana huntu. Sakieu jelasna ieu nya, diriku ngajelaskeun. Puasa berturut-turut, bukan diselang-seling. Berarti kan berturut-turut teh unggal poe. Masih we nanya. Lieur aing ngajejeng nini. Dijelaskan beberapa kali teu ngarti keneh bae pusing kena huntu. Aing beberapa kali dijelaskan tetep teu ngarti. Ampun dia berturut-turut cek aing ge. Di untuk bisa diselang-seling henteu, berturut-turut. Tapi tetep nanya. Kumaha lamun Senin Kemis dia mah ampun. Kan cek aingnya berturut-turut. Makanya hirup dalam dunia lamun jadi jelema teu gablek geus. Ulah hayang hubungan badan teu apa we. Dia mau hubungan badan di bulan Ramadan berang-berang teu kira-kira dasar ibu teu boga. Dasar hirup teu boga, dia dasar teu kebeli baju lebaran, dasar teu kabuli daging. Dasar dia hubungan badan berang-berang dia aroeng dia dengan naon tuh. Dia raing aja jeung nini capek. Teu ngarti-ngarti liurnya. Aduh yang lir, senanan lah. Aduh ampun, masa teu ngarti-ngarti berturut-turut eta unggal poe. Masih we nu nanya kamu urang macam arek diijikeun jeung Senin Kemis teu bisa. Aing moncrot lah. Aduh capek. Gitu we nya. Mudah-mudahan lelah saya ngejelaskeun hukum ieu menjadi pelebur dosa aing nu loba. Amin ya Allah. Mudah-mudahan saya menyampaikan ilmu lillahi taala Gusti henteu ngaharep dibayar abdi. Yeuh kupingkeun saya teh ngomong lillahi taala. Saya nyampaikeun ilmu ieu, saya nyampaikeun ilmu ieu lillahi taala, Bun. Saya henteu ngaharep dibayar henteu. Saya mah ngaharep ridho Allah. Susuganan saya nyampaikeun ilmu ieu Allah ridho ka urang. Jadi dihampura dosa-dosa aing kan sakitu. Henteu, saya henteu ngaharep dirimu mayar kana urang henteu. Padahal ieu teh ilmuna ilmu penting. Ieu teh penting jasa.
geus gampang ulah ngomong-ngomongkeun cenah ieu mah urang rek amalan cenah urang hayang boga urang cenah hayang boga imah hayang boga aya aing boga aya amalana tapi percuma lamun maneh encan kodo Ramadan encan kodo puasa geus ulah ngomong-ngomong amalan nu kitu gampang eta mah ieu heula wae salat tah ku saya dibere nyaho tah hukumna gratis saya lillahi taala saya nyampaikeun ieu lillahi taala ngarep ridho Allah kan sakitu doang teu hareup dibayar teu jeung saya ngaharepkeun anak nu hadir di dieu teh ngarti kabeh kan eta ilmu penting ulah sampai urang ngaku-ngaku Islam tapi Islam KTP teu nyaho bab salat teu nyaho bab qada teu nyaho bab fidyah teu nyaho taku saya dibejaan gitu jadi namun teu ngarti-ngarti teh sok ada sedih aing seriusan sebab lamun misalkan belajar sorangan kudu mondok deui bunda ngabiakeun waktu nya kan kudu mondok deui mah nya bunda ngabiakeun waktu bari jeung bunda teh kudu biaya kudu dahar di ditu kudu ngendong di ditu nya kan ngabiakeun waktu bunda kan kekurang geus kolot geus nini kudu aya salaki nu kudu diurusan anak icu nu kudu diurusan nya kan geus we ngaji di dieu saya mah teu ngaharapna naon bun sing bunda ngarti ge saya mah geus bahagia bunda ngarti geus alhamdulillah ku saya diingetan bunda anu bocor-bocor puasa di kodoannya kemudian bunda kodoan aing mah geus nuhun alhamdulillah berarti ilmu nu disampaikeun teh nyampe saya teh ngomong tina hate ieu segala sesuatu anu teu bisa ditalangan ku batur eta ibadah teu bisa ditalangan ku batur teu bisa kudu urang anu kudu ngalakukeun teh kudu urang arek iraha deui aing ngagetak geus aing nyarekan geus arek kumaha coba bayangkeun sok geura saya cuman mepilingan eta teh kepentingan yang sorangan bukan yang saya teu bunda misalkan tengah lakukan sholat dosa najak bunda saya mantep ke bawah-bawah ya kan tapi saya hanya sekedar mengingatkan sok geura lakukeun urang boga hutang ka Gusti Allah bayaran susuganan ari urang geus bayaran hutang ka Allah mah urang mun boga hutang ka Hangul Adami ku Allah dibantuan gitu dikirana saya menyampaikan teh jeung hate gitu saya teh hayang ngarti kabeh di dieu teh minimal sanajan teu boga amalan khusus ke salat ulah ditinggalkeun kan sakitu ngumpul nu hadir di dieu lain anak urang lain bukan hanya sekedar saya menyampaikan ieu bukan hanya sekedar apa disebut natenya teh disebut zaman kuari teh bun disebut teh nanti genarana konten bukan hanya sekedar konten bun teu lillahi taala bun saya teh hayang ngarti bunda teh kitu disampaikan ke urang aing meunang nama hese bun ieu hayang ngarti kana ilmu teh hese bun ngerti teu ngerti bunda misalkannya bunda mau mengkodo puasa bunda kan itu mah pahalanya buat bunda bukan buat saya buat bunda sendiri ya kan tah kayak cimata urang ieu di akhirat kayak jadi saksi cimata aing ya jago yang ngerti-ngertina dirimu supaya ngerti kayak cimata aing jadi saksi di akhirat aing teh ngajak kana kebaikan ulah sok ngahutang ulah sok ngaredit ulah beneran berat tanggung jawabnya berat kan saya teh menyampaikan dengan hati aing teh karunya bukan berarti saya ini so suci bukan enggak lillahi taala saya ke dosa mengabuadeung ieu waduh aduh aing dosa aing beureun lamun di aduh dosa saya ge ngebadeung loba bukan berarti saya ngasih tahu ke bunda kemudian menganggap bahwa saya ini suci teu boro-boro sarua bae kita teh semua yang hadir di sini teh loba dosana sarua bae tapi sugannya kuasilah ngajakan jalmi ibadah ka Gusti Allah susuganan dosa urang teh dihampura ku Allah gitu hirup di alam dunia mau ulah pelit-pelit hirup di alam dunia
Kenapa aku jadi terharu? Aing sedih. Aing sedih karena memang sesungguhnya inamal amalu biniat, segala sesuatu tergantung niat. Nah, sesungguhnya saya mulai live ini bun, belajar live ini bun, dulu di awal itu saya ngajar ngaji. Hayang supaya jelma teh bisa patehangan itu doang. Non sebabna supaya patehana benar. Non sebabna patehah rukun dina salat, lamun patehana salah salatan teu sah. Hah? Aing cenah ceurikna lucu, emang aing marmut. Gitunya. Umi mau belajar ngaji lagi. Ayo segeraun, sogreun. Ngaji naon Fatihah? Sok tapi keur ngaji sarua bae. Aduh, gitu bun. Tapi mudah-mudahan ngartinya. Nah, ngerti. Oh, Umi ditahan sholat ke aing. Emang Uminya menang pahala? Atuh menang. Sholat baik. Susuganana kecepratan menang pahala, tapi tidak akan mengurangi pahalamu. Wah, Allah kan sugih. Allah kan kaya, bun. Gitu, bun. Gitu, bun. Susuganan gitu wasilah aing nyampaikan ilmu gratis. Tuh sentah yang dibayar. Dirimu mengerti pun yang ada di sini aing geus bahagia. Seriusan. Beneran. Waktu belajarnya masih yang gratis, Bunda. Tuh gratis. Kan kita mondok juga kan gak gratis, Bunda. Ya harus punya modal sendiri, kita makan sendiri. Kita juga kan harus sama guru kan harus baik, ya kan? Dia majing nih. Salah satu ilmu anu temanfaat eta ya eta jelema anu nuntut ilmu karena hiji guru tapi ngalunjak kana guruna moal manfaat ilmuna moal. Murid anu nganyeri hate guruna moal manfaat ilmuna moal. Tapi murid anu sanajan menang ilmuna saeutik sauprit tapi manehna ngabahagiakeun hate guruna insyaallah manfaat meureun jigana. Aing ilmuna sauprit ieu meureun aya guru nirido jeung karunyangeun ka aing meureun nya meureun. Pan kumaha kuring mah baheula pan mondok na ge bari nangan duit coba. Nah, aing mah pan biaya sorangan. Nya. Artinya apa Umi? Jadi huntu artinya. Artinya ulah aing atuh semua orang baik, kumaha saya baik. Setiap manusia itu memiliki warna-warninya tersendiri. Saya seperti inilah adanya. Saya tidak mau kayak gini, Bun. Sok-sokan tehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya. Ayo kita pikir berjamaah ya kan. Kita bersama-sama. Kita harus ibadah kepada Allah ya kan. Kita harus sopan gitu. Tapi casing, di aslinya ngomong berbeda. Saya nggak suka seperti itu. Saya apa adanya seperti ini. Suka los, tuh suka los. Karena hirup di alam dunia mah nungenahan mah tidak penuh dengan sandiwara. Nya, itu penuh dengan sandiwara. Ngenahan kene apa adanya, Bun. Doang urang apa adanya. Urang makan jelema suka-suka, teu suka ngomong teu suka gitu. Satu lagi, saya mengingatkan sama Bunda di sini semuanya. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Lamun orang buka hutang kodo Ramadan, gerak kodoan. Kan itu bukti cinta kita dan sayang kita kepada diri kita sendiri. Anak orang belum tentu bisa nulungan, Bun. Bisa mungkin memberikan syafaat kepada kedua orang tua lamun soleh. Lamun soleh jeung soleha. Lamun henteu kumaha? Gitunya. Satu lagi. Hidup itu simpel. Simpel. Hidup itu simpel. Sederhana. Apa itu? Satu, sayangi diri kita sendiri. Kalau misalkan ada orang yang tidak suka sama kita, jauhin. Kalau suami kita sudah tidak suka sama kita, gak usah dipaksain. Tapi harus mempercantik diri. Tarik energi kita
nggak usah lagi kita sayang. Kalau seseorang yang tidak sayang lagi sama kita, nggak usah juga kita sayang. Dengan kita mengemis supaya orang lain sayang sama kita, kita sama saja menyakiti hati kita sendiri. Ini berlaku keseluruhan, termasuk di dunia bisnis, di dunia usaha. Ketika Bunda dagang, jualan, ada orang yang cuma nanya-nanya doang, tapi dia nggak bayar-bayar, tinggalin, hapus nomornya. Kenapa? Supaya tidak berharap. Karena berharap itu menyakitkan. Misalkannya sudah tahu Bun, bahwa suami Bunda ini malas, galak, jarang pulang. Terus Bunda bersikeras. Ingat, Bunda bukan Tuhan yang bisa merubah karakter seseorang. Bukan. Kita jangankan merubah karakter orang lain, memperbaiki diri sendiri juga repot. Betul? Memperbaiki diri sendiri supaya kita menjadi pribadi yang baik juga susah. Kita nih ngayun-ngayun hati, tahu ngayun-ngayun hati? Kayak kita memperbaiki hati kita, nggak boleh begitulah sama orang kayak. Misalkan kita iri kepada orang, kita udah ngomong, ngapain atuh iri, tetap aja iri baik hatena. Kita ngedidik diri kita sendiri aja susah. Gimana kita mau memperbaiki orang lain? Begitu. Hidup itu simpel. Yang penting apa? Hubungan kita dengan Allah yang harus kita perbaiki. Adapun hubungan-hubungan yang lainnya, biarkan saja. Karena semuanya dihadirkan oleh Allah. Dan ketika Allah mengizinkan untuk pergi dari hidup kita, ya sudah, biarkan pergi. Karena kita juga nanti, di akhirat nanti, yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan, bukan atas apa yang orang lain lakukan. Begitu Bun. Simpel, sederhana. Segala sesuatu yang menyakiti hati Bunda, tinggalkan. Apapun itu. Termasuk di keluarga. Kalau di keluarga, ada salah satu keluarga yang bikin kisruh, membuat hati kita senantiasa terluka, membuat pikiran kita selalu stres, mundur sedikit. Begitu. Begitu Bun, simpel. Soalnya apa? Hati kita tuh bukan tercipta dari batu, bukan tercipta dari baja. Yang harus kita sabar menghadapi karakter seseorang yang terus-menerus melukai kita. Kita jangan biarkan orang lain melukai hati kita kembali. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Begitu Bun. Hidup itu simpel Bun. Jauhi orang yang tidak suka sama kita. Udah, kalau ada orang yang menjauhi kita, kita pun jaga jarak. Kalau kita tidak diundang, jangan datang. Kalau kita tidak diajakin jalan-jalan, gak usah ikut. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, kita jaga jarak. Kalau ada orang yang meninggalkan kita, dipersilahkan. Simple. Oh begitu ya? Iya. Kita sayangi orang yang sayang sama kita. Ini pun berlaku di dunia jualan. Kalau ada customer yang baik sama kita, kita baikin lagi. Tapi kalau misalkan ada customer cerewet, banyak permintaannya, tinggalkan. Begitu, simple. Begitu. Pergaulan, dengerin dulu. Yang pergaulan itu masa kanak-kanak. Di usia yang memasuki 30, 45 tahun itu tak membutuhkan banyak teman. Yang dibutuhkan cuma 1-2, tapi yang satu ideologi. Semakin dewasa seseorang, semakin tak membutuhkan banyak teman. Banyak teman juga buat apa? Kalau hanya sekedar menghabiskan waktu kita. Untuk apa? Karena di usia 40 tahun itu, sesungguhnya manusia dikatakan dewasa dan matang itu di usia 40 tahun. Jadi yang udah mau masuk 40 tahun, apalagi 40, 50, 67, itu hidupnya tidak lagi butuh dengan drama. Gak butuh drama. Simple. Hidupnya kayak gitu Bun. Dan itu harus belajar. Bagaimana Umi, ini nanti rumah tangga nanti saya hancur, ini bagaimana? Ya tanyakan ke diri sendiri. Boleh mempertahankan rumah tangga, boleh. Tapi si suaminya cuek aja, nggak usah Bunda memiliki rasa sayang kepada dia, cuekin aja, biarin. Begitu. Tetapi tetap kita berbakti kepada suami dengan kita misalkannya tetap kita masak untuk dia, meskipun sesungguhnya masak itu tugas suami.